Oke, kembali lagi dengan saya Julian Fikri. Kali ini kita akan membahas materi 3 statika. Melanjutkan part 1 sebelumnya ya, bagian 1. Di sini ada contoh balok di atas sebuah tumpuan dengan beban terpusat, tapi salah satu bebannya itu miring ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja. Di sini kita diminta untuk mencari bagaimana reaksi-reaksinya ya. Kita lihat di sebelah kiri di titik A, dia ada tumpuan sendi. Di sebelah kanan di titik B itu ada tumpuan roll. Tumpuan roll itu bisa menanggung gaya vertikal saja, sedangkan tumpuan sendi bisa menanggung gaya vertikal dan gaya horizontal ya. Maka di sini RA ada RAH, ada RAV, sedangkan di B itu cuma ada RBV. Kita lanjutkan pembahasannya. Oke, pertama-tama di sini kita menguraikan gaya P3 ya. Di sini P3 adalah 2,5 ton. Dia arahnya dari kanan ke kiri bawah ya, ke arah sini. Dia gayanya. Otomatis kalau kita pecah menjadi dua gaya, ada gaya P3 horizontal, ada gaya P3 vertikal. Untuk P3H itu arahnya ke kiri, berarti dia negatif nanti ya. Dan untuk P3 vertikal itu arahnya ke bawah, berarti nanti juga negatif pada saat perhitungan gaya-gayanya ya. Kesepakatan kita sebelumnya. Nah, langsung saja kita cari P3 kalau mau dijadikan P3H itu tinggal dikalikan dengan cos terhadap sudutnya. Kemudian kalau mau dijadikan P3 vertikal itu P3-nya dikalikan sin terhadap sudutnya. Nah, di sini kita dapatkan sudutnya sebesar 45 derajat ya. Jadi langsung saja 2,5 ton dikali sin 45 derajat sama dengan 1,768 ton. Untuk P3H-nya juga sama karena nilai dari cos 45 dan sin 45 itu sama ya. Nanti kalau misalnya ada sin 45, sin 60 misalnya ya, 60 derajat, itu pasti berbeda dengan cos 60 derajat ya. Khusus untuk sin 45 dan cos 45 dia sama nilainya. Oke, setelah kita dapatkan, selanjutnya kita mencari reaksi di titik A untuk yang vertikal dan reaksi di titik B untuk yang vertikal juga. Kita bisa menggunakan salah satu persamaan keseimbangan yaitu adalah sigma momen sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita mencari momen di titik A. Berarti semua gaya-gaya momen di titik A kita harus sama dengan 0. Otomatis apa aja gaya momen di sana ada RBV dikali dengan jaraknya ya. Saya akan lihatkan gambarnya sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan titik A, berarti titik A di sini kita jadi pusat, berarti di sini otomatis ada RPV, berarti arahnya nanti dia ke titik A itu adalah kebalikan dari jarum jam, berarti minus ya, dikali dengan jaraknya adalah 8 meter ya, seperti itu. Kemudian ada gaya apa lagi di sini? Ada gaya V3 vertikal, V3V dikali jaraknya ke titik A ya. Jaraknya berapa? Berarti 2,5 tambah 2,5 ditambah 1,5. Selanjutnya ada P2. P2 juga itu ke titik A itu searah jarum jam berarti positif. Jaraknya adalah 5. 2,5 tambah 2,5 dan terakhir itu ada P1. P1 ke titik A itu jaraknya 2,5. Tinggal kita kalikan semua. Karena momen adalah gaya dikali dengan jarak, ya. Nah, oke, semuanya kita udah masukkan. Di sini ada RBV dikali jarak, P3V dikali jarak, P2 dikali jarak, P1 dikali jarak. Kita tinggal selesaikan matematisnya ya. Kita mau mencari RBV yang belum diketahui. Sisanya kita pindahkan ke sebelah sama dengan, kemudian dibagi oleh 8 ya. Didapatkan RBV sebesar 3,15525 ton. Nah, untuk selanjutnya kita mau mencari RAV. RAV bisa dicari dengan persamaan momen di titik B harus sama dengan 0. Sama seperti yang sebelumnya,
tinggal mengkalikan gaya-gaya yang ada dengan jaraknya masing-masing terhadap titik B ya. Kita cek lagi gambarnya di sebelah. Oke, nah di sini titik B menjadi pusat, berarti di sini nanti ada RAV ke titik sana, berarti positif ya, dikali jaraknya 8. Kemudian ada P1 ke arah B, berarti dia negatif karena kebalikan dari jarum jam. Jaraknya adalah 2,5 ditambah 1,5 tambah 1,5. Kemudian ada P2, jaraknya juga adalah 1,5 tambah 1,5. Terakhir ada P3V. Ya, itu jaraknya adalah 1,5 dan dia minus juga ya. Nah, kenapa gaya-gaya yang miring ini tidak kita masukkan? Misalnya di sini tadi kan ada P3H ya. Nah, karena P3H itu bekerja pada titik B atau sejajar dengan titik B. Jadi dia tidak ada jarak ya. Karena momen itu adalah gaya kali jarak dan harus tegak lurus. Jadi misalnya di sini ada titik, di sini ada gaya, kita harus mencari tegak lurusnya ya, yang dia 90 derajat. Itu baru bisa dikalikan dengan jaraknya. Ini D adalah jaraknya, P ini adalah bebannya ya. Tetapi kalau misalnya dia ini ada titik, gayanya berada di sini, mau di sini, atau mau di sini, dia tidak ada jarak sama sekali ya. Bukan momen. Tetapi dia bisa menjadi gaya tekan atau gaya tarik. Nah, kalau dia menjauhi, berarti dia menarik. Kalau dia menuju, dia tekan. Seperti itu ya. Berbeda konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tinggal kita selesaikan matematisnya. RAV dikali 8, P1 dikali jarak, P2 dikali jarak, P3V dikali jarak. Selesaikan, didapatkan RAV sebesar 2,11275 ton ya. Sangat mudah sekali. Nah, dilanjutkan dengan mengontrol apakah beban yang ada itu sudah seimbang antara beban aksi dan reaksi. Beban atau gaya-gaya reaksi itu adalah P1 itu aksi, P2 aksi, P3 aksi, sedangkan RAV dan RBV itu adalah gaya reaksi. Kita harus cek apakah seimbang dengan menggunakan persamaan sigma gaya vertikal harus sama dengan 0. Masukkan RAV itu ke arah atas positif, RBV ke arah atas positif, P1 itu ke arah bawah negatif, P2 juga negatif, P3V itu negatif. Kita masukkan nilai-nilainya dan ternyata seimbang. Berarti struktur kita sudah stabil ya antara gaya aksi dan reaksi. Nah, terakhir kita cek reaksi di titik A itu reaksi horizontalnya apakah bisa menahan gaya aksinya ya. Nah, gaya aksinya tadi ada di sini P3 horizontal ya, akibat P3 tadi dikoskan ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan terakhir yaitu persamaan sigma gaya horizontal itu harus sama dengan 0. Apa aja gaya horizontal? Ada RAH. RAH ini kita belum tahu arahnya kemana ya, bisa ke sini atau ke kanan atau ke kiri ya. Tapi kita masukkan saja RAH karena belum diketahui. Kemudian ada P3H. P3H itu ke kiri, berarti dia minus. Kita selesaikan, P3H-nya pindah ke sebelah sama dengan RAH sama dengan P3H. Otomatis RAH-nya adalah positif, berarti ke arah kanan. Oke. RAH ke arah kanan, gaya ke arah kiri, berarti dia saling mengurangi ya. Nah, ini sudah seimbang ya. Oke. Semoga dipahami penjelasan yang saya rasa cukup sederhana dan sangat simpel sekali ya. Itu saja dari saya. Terima kasih.